Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Komandan Politeknik Angkatan Darat Kolonel Armet Robertson Ismail SIP MSI. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan. Para kabid, Kapokdos, para kajur, para kadep dan sasdik dan saddik, dan juga Bapak Ketua Takmir Masjid Nurul Helmi yang dimuliakan oleh Allah, serta para sesepuh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik nama maupun jabatannya, dan juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, orang awam itu tidak hafal betul itu ya. Apa namanya? Titel atau pangkat di TNI, sama juga di Polri itu ya, semua Polri polisi, semua TNI ya tentara, itu kalau orang awam ya. Jadi kalau angkatan-angkatan gini ya, terima kasih ada RPA-nya ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayat dari Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, niatan kita pada malam hari ini yaitu mengkaji sedikit hal-hal yang berkaitan dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah pada saat hari raya Idul Adha dan juga sekaligus Idul Kurban. Kalau kita melihat dari kalimat Aid itu dalam bahasa Arab ada ya'udu aidan, terus terulang. Ada ya'udu aidan, terus terulang. Jadi terulang-ulang setiap tahun. Al-Adha itu dari kalimat udhiyah, penyembelihan. Al-Adha juga bisa dikatakan ad-duha, kalimat ad-duha yaitu waktu duha. Karena itu sholat Idul Adha dilaksanakan setelah matahari terbit. Tapi yang paling masyhur adalah dari kalimat udhiyah. Udhiyah itu penyembelihan ya. Sedangkan kurban itu dari bahasa koroba, kurbanan. Kurbanan itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ya. Kalau kita korban itu kan korban kecelakaan, kan korban itu lain. Jadi bukan itu maksudnya. Korban perasaan, bukan itu ya. Tapi korban di sini dari kurbanan. Kurbanan yaitu mendekatkan diri, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Idul Kurban adalah hari raya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan salah ya, jadi salah. Wah, kita ini tidak bisa korban tapi bisa jadi kurban gitu ya. Korban perasaan misalnya. Salah itu ya, berbeda maksudnya.
Baiklah, mudah-mudahan tanggal 10 Dzulhijjah sebagai hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Pertama, Idul Adha, hari penyembelihan, atau ya Idul Adha, hari raya Idul Adha, kita disunnahkan untuk ikut sholat Id, ya, sholat hari raya, sebagaimana Idul Fitri. Ya. Hanya perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu disunnahkan sebelum berangkat ke tempat sholat, itu ada makan sedikit lah, seperti takjil gitu ya. Mau makan korma, kalau ada korma, kalau tidak ada ya roti, kalau tidak ada ya nasi, atau paling tidak minum lah, minum air putih atau minum teh. Yang penting sebelum berangkat ke tempat sholat Idul Fitri, perut sudah terisi. Ini untuk membedakan bahwa kemarinnya kita masih berpuasa, sedangkan hari itu kita sudah tidak berpuasa. Tapi kalau Idul Kurban atau Idul Adha, enggak. Nanti setelah Idul Adha baru makannya setelah Idul Adha. Ya, setelah sholat, maksudnya setelah sholat. Karena itu disembelihlah kurban setelah Idul Adha. Kemudian ditunggu sejenak, dimasak. Kalau kita di sate biasanya begitu, kemudian dimakan. Ya, ini sunnahnya begitu ya. Jadi setelah sholat. Tapi ada juga yang mencari praktis. Jadi praktis yaitu kalau ada penyembelihan korban, ada juga penyembelihan yang bukan kambing korban. Misalnya ada orang yang akikah itu disembelih sehari sebelumnya, kemudian dimasak. Lah esok hari setelah Idul Adha, setelah sholat Idul Adha sebelum menyembelih, ini makan bersama. Itu perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Adha dikatakan Idul Adha atau pengorbanan itu karena dulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT di dalam mimpi, yang mimpi itu adalah juz'un min amrin nubuwah, juz'un sebagian dari perkara kenabian. Itu salah satunya dilewatkan oleh Allah SWT lewat mimpi. Tapi mimpi itu ada dua macam. Ar-ru'yatu sholihah minallah, ya, wa ru'yatu talihah minasyaiton. Ru'yah yang baik, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk datangnya dari syaitan. Nah, tatkala Nabi Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail, dan Nabi Ismail sudah bisa berpikir, sudah dewasa. Maka dipanggillah Nabi Ismail oleh sang ayah dan ditawarkan, "Wahai anakku, apa pendapatmu? Karena aku ini bermimpi diperintahkan untuk menyembelih engkau, hai Ismail, hai anakku Ismail." Yang ringkas dalam ayat itu diterangkan, Nabi Ismail mengatakan, "Baiklah ayahku, kalau engkau diperintahkan oleh Allah, maka aku bersedia dan engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan sabar," ya, artinya menerima. Maka tatkala akan disembelih, sudah ditidurkan, Allah perintah untuk diganti dengan seekor kambing. Nah, maka sejak itu disyariatkan sunnahnya menyembelih korban. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT, itu ringkas cerita tentang masalah sholat Idul Adha yang dilanjutkan dengan penyembelihan korban. Fadilahnya banyak. Fadilah menyembelih korban itu banyak. Pertama, ya, melatih kesabaran. Nah, kalau zaman itu ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah hamba yang pasrah dan sabar. Kalau kita ya tidak sampai menyembelih anak gitu ya.
Naudzubillah min. Tapi diganti. Kita punya duit itu ngumpulkan juga kan. Nah, bagi yang ekonomi pas-pasan itu kan tidak mudah itu ya. Praktek di lapangan luar biasa. Tidak hanya orang kaya yang mau menyembelih. Banyak pedagang-pedagang yang hidupnya pas-pasan. Itu apa ya? Dia nabung sedikit demi sedikit, nabung. Nanti begitu apa? Waktunya sudah tepat dan uangnya cukup. Ternyata mereka juga banyak yang menyembelih korban. Ini juga perlu kesabaran ya. Sabar dalam artian tidak terlalu, kalau orang Jawa kedunyan katanya. Kedunyan itu gila harta. Kalau dipikir ya memang dipikir-pikir ya secara logika. Wong saya yang bekerja, ngapain orang lain yang ikut makan, kan begitu. Saya bekerja, sudah saya kumpulkan, saya bisa beli kambing, saya sembelih. Mestinya ya saya, kemudian saya makan dengan istri saya dan anak saya, selesai. Apalagi sekarang ada kulkas, itu bisa tersimpan sampai 2 bulan saja kalau freezer bisa kan. Ngapain harus diberikan kepada orang lain, kan biar ya logikanya. Kalau kita bicara logika manusia. Nah, Allah perintahkan agar kita ini sabar, tidak terlalu pelit terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati rizki. Yang rizki setiap orang itu, caranya Allah menyampaikan rizki kepada orang per orang itu berbeda-beda. Ada yang rizki oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang lewat, mohon maaf ya, honor bulanan misalnya. Itu rezeki yang diatur oleh Allah. Misalnya honor bulanan. Ada orang bekerja mempunyai honor 1 bulannya 2 juta misalnya. Maka setiap akhir bulan digaji. Itu sebenarnya Allah yang mengirimkan lewat bosnya itu. Allah mengirimkan lewat bosnya itu untuk memberikan gaji kepada pegawainya. Itu kalau catatan rezeki ya menjadi milik si pegawainya. Tapi kalau tidak menjadi catatan rezeki bagi si pegawai, walaupun sudah akhir bulan menerima honor 2 juta, bisa-bisa pulang dari kantor dirampok sama orang, akhirnya nggak dapat apa-apa. Itu berarti rezekinya tidak dicatat oleh orang tersebut ya, tidak dicatat bagi orang tersebut. Yang kayak gini tidak bisa masuk logika, tapi masuk keyakinan. Nah, termasuk juga orang yang akan berkorban atau menyembelih korban, ini tidak bisa 100% ditimbang-timbang dengan logika ya. Wong saya yang bekerja kan gitu ya, ngapain orang lain yang ikut makan, kan begitu. Bekerja bisa membeli seekor kambing kemudian disembelih, maka menurut aturan syariat minimal 1/3, menurut pendapat terkuat 1/3 dari daging kambing tersebut diberikan kepada fuqara, itu minimal. Minimal. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pahalanya orang yang berkorban, menyembelih korban itu luar biasa. Pertama, kalau seorang kepala keluarga, dia mempunyai istri dan anak, kemudian misalnya saya punya istri dan anak, anaknya 5, kemudian saya menyembelih korban, maka di samping saya mendapatkan pahala penyembelihan korban itu, istri saya dan anak saya juga mendapatkan pahala yang sama, yaitu sama-sama dihukumi keluarga penyembelih korban. Jadi amalan seorang atau dalam satu rumah tangga, maka semua yang menjadi keluarga bagi orang tersebut yang setiap hari dinafkahi itu juga mendapatkan pahala dari penyembelihan korban tersebut. Andai kata ibu saya atau neneknya anak saya ikut di rumah tangga saya dan saya nafkahi tiap hari, ibu saya pun karena menjadi tanggung jawab saya di dalam keseharian memberi makan beliau, maka di saat
penyembelihan kurban itu beliau juga mendapatkan pahalanya. Menurut Nabi Muhammad SAW di dalam beberapa hadis, banyak hadisnya, cuman saya ringkaskan bahwasanya setiap rambut dari binatang korban itu adalah satu kebaikan bagi pemiliknya. Satu kebaikan bagi pemiliknya. Saat itu ada sahabat bertanya, gimana kalau bulunya? Kata beliau, iya, bulunya sama. Jadi rupanya rambut dengan bulu di dalam binatang korban ini dihitung sama ya. Ada tentunya bulu atau rambut bagi binatang korban itu yang tampak kasat mata, bisa dilihat. Seperti misalnya domba, biri-biri itu kan kelihatan ya. Tapi ada yang tidak kelihatan, tidak kasat mata, kecuali harus dengan alat atau paling tidak dengan penelitian gitu ya. Contohnya sapi misalnya, onta misalnya, kayaknya nggak ada, tapi hakikatnya itu ada ya. Mungkin seperti tangan kita ini kan ada bulunya ya, ada yang kosong-kosong kan sebenarnya ada bulunya gitu ya. Nah, ada yang kelihatan, setiap orang kan ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan ya. Mohon maaf ini seperti kaki ini, kalau orang laki-laki umumnya ada gitu ya. Orang perempuan tidak tumbuh rambut, tapi di dalam bab korban ini disetarakan. Jadi kalau misalnya ada kambing kacang gitu ya, kambing Jawa itu kan tidak ada bulunya. Gimana dengan domba yang banyak bulunya? Sama. Jadi diibaratkan sama, artinya pahala yang diterima oleh orang yang menyembelih kambing kacang gitu ya, atau domba, nah itu juga sama. Setiap bulu atau rambut yang titis, yang kecil, ini tetap mendapatkan satu kebaikan. Karena itu kalau memilih ya tidak harus domba semuanya gitu ya. Wah, harus biri-biri semuanya gitu. Sapi nggak usah sapi karena nggak ada bulunya, bukan begitu ya. Tetap bahkan yang lebih afdol menurut para ulama adalah tingkatannya menyembelih onta, dan onta itu haknya patungan untuk 7 orang ya, 7 orang ya. Onta itu 7 orang, demikian juga sapi 7 orang. Kalau untuk kambing untuk 1 orang. 7 orang ini setiap orang mewakili keluarganya. Jadi misalnya di sini ada 7 orang kawan gitu ya, tetangga lah. Rumah A, rumah B, rumah C, atau rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya, patungan. Saya tidak tahu, saya harga sapi saya nggak tahu, mohon maaf ya. Sebut saja misalnya 7 juta. Mohon maaf, saya nggak pernah belanja, jadi tidak tahu sapi saya. Cuman sebut saja lebih mudah, harganya berapa? 7 juta. Keluarga rumah pertama, rumah nomor 1 bayar 1 juta. Nah, tetangganya yang nomor 2 1 juta. Demikian sampai 7 rumah, 7 kepala keluarga. 1 juta patungan misalnya. Maka diberikan sapi yang tentu yang sesuai dengan syaratnya, kemudian disembelih kan gitu ya. Yang ingin saya terangkan bahwasanya keluarganya rumah nomor 1 ini, kalau di situ ada istri, anaknya 4 misalnya ya, ini semua dapat pahalanya. Nanti rumah nomor 2 juga demikian, dapat pahalanya. Misalnya anaknya 10 misalnya, loh, ini juga dapat semuanya. Yang nomor 3 anaknya berapa misalnya? 3, ya dapat semuanya. Yang nomor 4, subhanallah, istrinya 4 misalnya, istrinya pun dapat itu 4. Kalau anaknya tiap istri itu 7, berarti 7 kali 4 dapat semuanya. Nah, begini menurut para ulama, pahala itu kalau dibagi akan lebih banyak, sedangkan harta itu kalau dibagi menjadi habis. Saya punya uang 7 juta, saya bagikan kepada 7 orang 7 juta, 1 jutaan, berarti uang saya habis. Tapi kalau pahala atau ilmu enggak. Contoh begini, ilmu ya. Saya bisa baca
alhamdulillah misalnya. Nah, saya bisa baca alhamdulillah. Kemudian ada kawan tidak bisa baca alhamdulillah, dia belajar pada saya. Ayo, saya ajarkan ya, alhamdulillah misalnya. Dia ya lisan-lisan Jawa, dia mengucapkan alhamdulillah misalnya. Sudah? Saya tambah lagi, bukan ta itu tapi ha, alhamdulillah. Semakin saya ngajarkan, saya semakin mendapatkan tambahan ilmu. Karena ilmu itu kalau diulang-ulang kan semakin lekat, ya. Nah, berarti tambahan bagi saya. Nah, demikian juga pahala. Pahala itu kalau dibagi orang banyak semakin berkembang. Itu logikanya demikian. Kembali lagi bapak-bapak dan saudara-saudara rahmatullah Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang berkorban, mau kambing, mau sapi, mau ontak, maka setiap rambut atau bulunya itu adalah sebuah kebaikan. Setiap bulu, ya, luar biasa. Kemudian tatkala binatang korban itu disembelih, ya, setiap kali disembelih itu kan mengucurkan darah. Setiap tetes darah, sebelum tetesan darah itu sampai di tanah, ya, ini walaupun secepat apapun, walaupun ditempelkan di tanah, ibaratnya sebelum tetesan darahnya ini sampai netes di tanah, itu Allah akan mengampuni setiap tetes darah. Tetes itu sedikit ya, tetes itu sedikit. Ini satu kemaksiatan atau satu keburukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan, mohon maaf, kalau misalnya air ini, ya, air minum ini kalau diteteskan misalnya, ya, misalnya, mohon maaf, teteskan. Nah, kira-kira berapa tetes ini kalau habis? Untuk menghabiskan dengan cara meneteskan gini, berapa banyak ini kira-kira? Banyak sekali. Itu dosa yang semula banyak, andai kata dihitung, kemudian diteteskan satu persatu dari air ini, maka sebanyak tetesan itulah dosa orang yang berkorban itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan keluarganya. Ini darah ya sama, disifati semacam itu. Walaupun pada akhirnya darah itu mengental, tapi Allah tidak pelit. Allah itu dalam urusan mengampuni dosa seseorang itu tidak pelit ya. Dan setiap darah yang menetes itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa itu fadilahnya penyembelihan korban. Karena itu menurut para ulama, orang yang menyembelih onta, karena onta itu tubuhnya dan darahnya lebih banyak daripada sapi, maka onta itu di samping harganya lebih mahal daripada sapi, ya, maka darah, tetesan dan bulunya lebih banyak, sehingga siapa orang yang menyembelih onta pahalanya lebih banyak dan dosa ampunannya juga lebih banyak dibandingkan orang yang menyembelih sapi. Karena sapi dengan kambing itu lebih besaran sapi, maka setiap orang yang menyembelih sapi, ya, dengan dihitung dari bulu-bulunya yang lebih banyak tentunya daripada bulu kambing. Demikian juga darah sapi lebih banyak tetesannya daripada darah kambing, maka lebih afdal menyembelih sapi daripada menyembelih kambing. Orang yang menyembelih kambing karena sudah berkorban, ya, itu di samping dihitung tadi darah sama bulunya, itu pahala dan ampunan dosanya jauh lebih banyak daripada orang yang tidak berkorban. Ya, ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kalau kita mau berkorban, ya, kalau bisa minimal
seumur hidup sekali lah, itu minimal diusahakan ya. Seumur hidup berapa? Tapi kalau memang ada rezeki yang berlebihan, tiap tahun akan menyelenggarakan korban, itu adalah sangat afdol, sangat utama ya. Karena ya tadi itu, kalau tahun ini dosanya sudah diampuni, pahalanya ditambah ya. Kemudian tahun depan demikian juga, dosanya diampuni, pahalanya ditambah, maka besok di akhirat tentu derajatnya akan semakin tinggi. Dalam banyak riwayat hadis diterangkan bahwasanya kambing atau sapi atau onta yang disembelih oleh seseorang, disembelih korban maksudnya, itu kelak akan menjemput daftar dia ini tatkala kita berada di akhirat, maka binatang ini atau hewan-hewan ini akan mendatangi kita. Begitu. Ya, ada yang mengatakan sebagai kendaraan, tapi yang jelas amalan ibadah seseorang itu akan berupa makhluk yang mendatangi kita tatkala ada timbangan antara amal baik dan amal buruk. Maka salah satu dari yang memberatkan amalan baik adalah hewan kurban. Itu semakin sering orang itu berkurban, semakin afdal dan semakin afdal. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, bahwa urusan kurban ini kalau dihitung dari segi fikih syariat, itu ada dua. Ada namanya korban sunnah, dan ini yang asli, dan ada namanya korban wajib. Gimana itu korban sunnah? Perintahnya adalah korban sunnah. Perintahnya adalah korban sunnah. Tapi kalau ada orang niat nazar atau niat membuat korbannya itu wajib, maka jatuhnya menjadi korban wajib. Ya, itu begitu. Apa bedanya korban sunnah dengan korban wajib? Korban wajib pahalanya jauh lebih besar daripada korban sunnah. Korban wajib itu adalah korban yang diniati, memang diniati. Tahun ini saya akan menyembelih korban ini, hukumnya wajib, maka jadilah korban wajib. Atau nazar, aku nazar karena Allah SWT, tahun ini aku berkorban atau menyembelih korban, maka hukumnya jadi wajib, pahalanya besar. Cuman yang namanya korban wajib itu semua apa yang ada pada binatang korbannya itu wajib disalurkan kepada fuqara dan masakin. Pemiliknya itu haram untuk ikut makan dagingnya. Orang kaya juga haram ikut makan dagingnya. Ya. Jadi semuanya disalurkan, ya sudah. Seperti orang sodako full kambing tersebut kepada fuqara dan masakin. Ya. Sedangkan korban sunnah, yaitu orang yang berkorban biasa, saya niat korban sunnah, ya memang sunnah. Maka pahalanya ya banyak, tapi lebih sedikit dibandingkan dengan pahala korban wajib. Hanya saja orang yang niat korban sunnah, maka menurut pandangan mazhab Syafi'i mayoritasnya mengatakan kambing tersebut dibagi 3 bagian. Sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan sepertiga ketiga. Sepertiga pertama itu haknya fuqara dan masakin. Ya, haknya fuqara dan masakin. Sudah. Yang kedua, sepertiga kedua adalah haknya pemilik. Pemilik korban itu dengan keluarganya. Ya. Sedangkan sepertiga terakhir ini boleh diberikan kepada orang
orang cukup alias kaya sebagai ikatan silaturahim. Ya. Jadi gimana? Yang pertama untuk fuqara dan masakin, karena memang niat korban itu untuk fuqara dan masakin. Yang kedua untuk pemilik dan keluarganya. Yang ketiga untuk silaturahim dengan orang-orang cukup alias orang-orang kaya. Hanya saja begini, orang fuqara dan masakin itu diberi sesuai dengan hak mereka. Misalnya, boleh saja kalau memang cukup diberi 1 kiloan, ya, 2 kiloan, misalnya, ya, tergantung dari kondisi berapa dapatnya. Demikian juga pemiliknya, karena dia pemiliknya, maka dia boleh mengambilnya itu seperti haknya fuqara, karena memang pemiliknya. Sedangkan orang kaya sebaiknya adalah sekedar, jadi tidak sama bagiannya, sekedar. Kenapa? Karena tujuannya untuk silaturahim. Ya, nah ini sekedar. Nah, mungkin bisa juga diterima oleh seseorang yang seseorang itu seseorang itu bisa memanage atau bisa memasakkan untuk orang-orang kaya, kemudian diajak tasyakuran bersama, ya, karena tujuannya adalah untuk silaturahim. Sedangkan milik fuqara itu harus diberikan dalam keadaan mentah, bukan dalam keadaan matang, dalam keadaan mentah. Baik, aturan di dalam seekor kambing atau sapi atau onta, maka karena ini korban, bukan penyembelihan untuk kemanten, ya, tapi niat korban, dan korban itu taqarruban ilallah, tujuannya adalah taqarrub, memperdekatkan diri pada Allah, maka haram untuk menjual bagian apapun dari binatang korban, bahkan termasuk kukunya hewan tersebut haram dijual. Haram karena tujuannya adalah taqarrub, bukan jualan. Bagaimana kalau penggolengnya minta? Maka yang berhak atau berkewajiban untuk membayar ongkosnya itu bukan dari kulitnya, bukan dari kepalanya. Mungkin kalau kayak sapi mungkin mau tanduknya, bukan itu. Adalah orang yang berkorban itulah yang membayar. Atau kalau ada misalnya satu kelompok masyarakat, jamaah masjid misalnya, ya, misalnya begini, kami juga ingin dapat pahalanya, maka jamaah masjid ini urunan atau patungan, ya, misalnya ongkos penyembelihan kurban, kalau ada di situ 10 kambing di musala sini, ongkosnya 1 juta misalnya untuk pemboleng, maka jamaah ini urunan atau patungan untuk membayar pemboleng tersebut. Tidak boleh kukunya atau tulangnya atau yang umum kulitnya ini dikatakan ini untuk gajimu, itu haram, tidak boleh, dosa. Bagaimana jadi? Kulitnya itu harus diserahkan kepada fuqara karena hak mereka. Adapun kalau seorang fuqara itu sudah menerima, misalnya saya ini seorang fakir, misalnya miskin, kemudian oleh panitia penyembelihan korban, ya, diserahkan pada saya, Pak, ini ada kulit kambing untuk sampean. Kalau dijelaskan karena sampean ini miskin misalnya, maka saya terima, iya terima kasih, ini sudah menjadi hak saya, terserah saya apakan. Kalau misalnya saya ini pengelola makanan dari kulit, bisa saya rambak, saya makan boleh. Kalau saya ini adalah pengrajin, boleh saja saya jemur, kemudian saya pakai terbang, saya jual, boleh, bebas saya. Atau dalam keadaan mentah ini saya jual, karena saya sudah menerimanya, hak saya.
itu boleh. Tapi kalau panitia niat menjual itu haram. Atau pembolengnya minta ini bayar untuk saya, haram pembolengnya. Tidak boleh. Ya, ini yang sering salah di tengah masyarakat. Sudah ya, ini penting ya, penting untuk diketahui. Kalau misalnya gimana caranya ya supaya tidak sulit? Ya kalau misalnya panitia masjid akan mengadakan apa tadi? Nah, kurban, ada baiknya misalnya membentuk 10 panitia ya 10. Ya kalau saya ini di komplek apa ini Arhanut misalnya, kebetulan ini 10 orang tentara lah atau 9 orang tentara lah, gitu aja gampangannya. Maka ambillah satu dari orang kampung miskin ya, satu diajak untuk menjadi panitia korban tersebut. Itu caranya begitu. Nanti dia ini bagian menerima kulitnya ya. Kalau misalnya seperti tadi saya sudah menerima, saya sebagai fukoro, mas miskin, kemudian saya berikan kepada pemboleng, itu boleh karena sudah menjadi hak saya. Tapi kalau panitia, walaupun saya fukoro, atas nama panitia bersama-sama kita berikan, sama harumnya dosa saya, walaupun saya fukoro dosa. Loh, itu kan akal-akalan. Loh, bukan akal-akalan. Itu aturan syariat, ada ijab kabulnya. Sama dengan orang menikah itu. Orang menikah itu kalau tanpa mengadakan qabil tu nikah, ya enggak sah, bisa zina jadi. Jadi yang membedakan adalah akad qabil tu nikah, kan gitu kan? Ya dah. Sama dengan ini. Jadi dia ini akadnya setelah disampaikan kepada fukoro, ini adalah hakmu sebagai fukoro, maka fukoro tersebut berhak walaupun dihadiahkan kepada pemboleng. Biasanya pemboleng itu senang. Kenapa? Karena harga kulit itu cukupan mahal gitu. Orang yang mengerti ya, cukupan mahal. Kalau dibandingkan dengan daging yang 1 kresek atau 2 kilo itu jauh lebih mahal apa? Kulitnya. Maka pemboleng-pemboleng, pengusaha-pengusaha kulit itu biasanya mendekat kepada panitia penyembelihan korban. Sayangnya masyarakat umumnya itu tidak belajar detail tentang boleh tidaknya jualan kulit ya. Maka kadang-kadang begini, ada yang inisiatif takmir masjid atau panitia inisiatif, wah nanti kasihan kalau diberikan mbok kina itu tidak mungkin, dia fukara, dia tidak mungkin bisa jual apa kulit, kita aja kita jual, nanti laku berapa kita berikan, tetap tidak boleh. Kenapa? Orang menjualkan barang milik orang lain itu harus izin ya. Misalnya begini, misalnya ada orang bertetangga ya, sama tahunya, kemudian A sama B, A ini punya motor, B ya tetangganya. A ini pernah bilang sama ya orang-orang, tuh saya kepingin jual motor saya ini, ya saya hargai 4 juta. Itu kalau misalnya suatu saat tiba-tiba si A ini pergi, nggak ada di rumah, kemudian B tahu ada pembeli, ya ini B nggak boleh berinisiatif, wah saya jualkan sajalah tanpa memberitahukan kepada pemiliknya, ya dah. Itu di samping dosa bisa-bisa dibacok sama pemiliknya, ya dah. Kecuali kalau minta izin. Misalnya lewat telepon, misalnya ini ada pembeli motormu, kamu jual berapa? Ya, oh iya tak jual 4 juta, gimana? Boleh enggak? Ya sudah titip, nah itu boleh. Tapi kalau langsung niatnya baik, tak jualkan. Nah kalau misalnya berubah harga gimana? Setelah A ini memberi harga 4 juta, ternyata ada kawan-kawannya ini bilang, kemurahan 4 juta, ini mestinya 5 juta. Begitu dijualkan oleh B dengan 4 juta, apa enggak marah? Marah, bisa bacokan itu ya. Nah,
Jadi apa? Di tengah masyarakat pun demikian. Orang menjualkan haknya orang lain tanpa bicara masalah hukum syariat, itu harus izin sama pemiliknya. Sama dengan tadi itu. Ya dah. Mbok Kina tadi itu, kalau dikatakan Mbok Kina, ini tulisannya kulit untuk Mbok Kina. Ya sudah ditulis sepakat, ini takmir sepakat, maka harus ada takmir yang datang kepada Mbok Kina. Mbok Kina, sampean nanti mau diberi kulit. Kalau sampean mau titip kepada kami menjualkan, saya jualkan, kami jualkan. Kalau Mbok Kina bilang ya sudah dijualkan, baru boleh. Tapi kalau inisiatif sendiri tidak boleh. Ya, itu kalau Mbok Kina marah, wah, naudzubillah min dzalik. Ya kalau Mbok Kinanya baik hati, kalau disantet gimana ya? Ya, nah itu aturan main ya. Ya kadang-kadang kita ini tidak paham, ingin berbuat baik tapi salah langkah ya. Naudzubillah min dzalik, karena berkaitan dengan hukum sah, halal dan tidak halal. Baik, saya tambahi karena nanti ada juga tanya jawab. Nanti insya Allah lebih panjang tanya jawabnya, monggo kalau memang diperlukan. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, ada orang sering bertanya, ada seseorang yang ingin akikah tapi dia juga ingin korban. Mana yang didahulukan? Ini sering ya terjadi ya pertanyaan, mana yang didahulukan? Pendapat yang terkuat mengatakan akikah lebih didahulukan daripada korban. Akikah itu sebenarnya adalah, walaupun amalannya sunnah, sama-sama sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang ditekankan, sama dengan korban sebagai amalan sunnah yang ditekankan. Tapi akikah itu bisa dikatakan adalah kewajiban seorang ayah untuk mengakikahi putranya. Hanya saja andai kata orang tua atau ayah itu belum mampu sampai anaknya tumbuh dewasa seperti kita-kita, kemudian sang ayah ini tetap belum mampu, ya, belum mampu mengakikahi kita, dan beliau mengatakan, nak, dulu kamu lahir ayah tidak punya uang, sampai sekarang juga masih terlilit hutang, maka anak tersebut boleh mengakikahi dirinya sendiri, bahkan tetap disunnah. Kenapa? Karena akikah itu untuk menebus. Akikah itu penebusan. Ibarat orang punya barang, misalnya ini barang mahal, apa ya? Ya motor lah misalnya. Ini motor ya. Motor kan saya beli motor untuk dikendarai kan gitu kan. Cuman karena suatu masalah motor ini saya gadaikan. Namanya suratnya surat saya ini. Ya. Dan suratnya ada pada saya ini. Cuman motor ini saya gadaikan di kantor pegadaian. Petugas gaden kalau ditanya, itu motornya siapa ini? Itu motornya Pak Lutfi. Iya. Oh memang punya saya memang. Saya kalau ditanya, kamu punya motor? Punya. Sumpah saya punya motor. Iya mana? Cuman di gaden. Ya di kantor pegadaian. Kapan bisa saya ambil? Kapan bisa saya nikmati? Kalau saya bayar tebusan. Betul? Lah, kata Nabi, al-maulud, kelahiran seseorang itu murtahanun bi aqiqatihi, tergadaikan dengan akikahnya. Maka kalau kita belum diakikahi oleh orang tua, perlu kita membebaskan diri kita. Ya, maksudnya membebaskan itu gimana? Menurut sebagian ulama dikatakan, kalau kita beramal baik, kok kita belum diakikahi, amal baik itu belum banyak dapat menolong kita sampai kita akikahi, begitu. Kalau sudah diakikahi,
maka amal baik kita, ya, amalan-amalan yang soleh kita itu bisa kita nikmati ibarat apa tadi, motor yang digadaikan sudah dibayar, kita ambil lagi menjadi milik kita sepenuhnya. Jelas? Karena akikah itu menggantungkan amal kita, maka akikah itu lebih didahulukan daripada korban. Korban itu apa? Korban itu adalah amalan untuk orang lain. Ya, amalan baik kita untuk orang lain, tidak ada ikatan dengan kita. Kalau akikah itu ada ikatan dengan diri kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang terhormat oleh Allah SWT, apalagi panjenengan ini angkatan atau petugas negara, ya, keamanan dan segala macam itu. Kan begini nih kaedahnya, ya. Tolonglah dirimu terlebih dahulu sebelum menolong orang lain. Itu kan aturan, ya. Contoh misalnya, kalau bapak-bapak ini dalam perang ini, saya nggak tahu perang ini, ya, cuma menggambarkan perang ini. Gitu. Sudah, saudara melihat ada kawan di sebelah sana mau ditembak musuh. Itu kira-kira saudara lari sambil melihatkan kepada musuh, atau kira-kira saudara menyembunyikan diri kemudian nembak musuh? Saudara menyembunyikan diri itu mengamankan diri sendiri untuk menembak musuh, biar musuhnya tidak menembak kawan kita. Kan begitu kan? Menyelamatkan diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Tapi akan menjadi konyol ini seorang tentara ini, ya. Sama di sana juga temannya tentara juga ini. Situ ada musuh sudah begini, ya, kepada temannya. Ya kalau menyelamatkan ya bagus saja, berkorban. Dia lari ke depan moncongnya, pistolnya atau senjatanya musuh. Apa yang terjadi? Ya mati duluan. Belum tentu temannya bisa diselamatkan, ya deh. Jadi selamatkan diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka. Setelah itu selamatkan orang lain. Ya dah. Demikian juga antara akikah dengan korban. Akikah itu menyelamatkan diri sendiri, sedangkan korban itu adalah bisa dikatakan menyelamatkan orang lain. Maka dikatakan akikah bila orang belum diakikahi, maka lebih afdal bagi dirinya itu menyembelih korban akikah. Sedangkan andai kata sudah tahun berikutnya ini barulah menyembelih korban. Ya, akikah itu seumur hidup hanya perlu sekali. Bagi orang laki-laki 2 ekor kambing, bagi orang perempuan 1 ekor kambing. Ya dah. Sunnahnya cuma sekali. Sedangkan korban ini sunnahnya tiap tahun. Jadi bisa ditunda. Ya dah, namanya tiap tahun. Bisa mencari kapan saja waktunya. Jelas ya? Ini perbedaan akikah dengan apa? Dengan korban. Jadi bila mana ada saudara-saudara yang sebentar lagi waktunya kurban, ini kok tanya sama keluarganya, kamu belum diakikahi dan dia punya rezeki, sebaiknya diakikahi terlebih dulu. Ada teknik yang bagus. Ini menurut pandangan saya paling tidak gitu. Jadi di malam mau penyembelihan korban atau di malam Idul Adha itu kita menyembelih akikah. Ya, kalau ada yang akikah. Pertama, akikah itu sunnahnya disuguhkan dalam keadaan matang. Sedangkan apa tadi? Korban sunnahnya dalam keadaan mentah. Dan penyembelihan korbannya itu setelah Idul atau setelah sholat Idul Adha sampai hari tasyrik terakhir, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi mulai 10, 11, 12, 13. Ya, salah satu dari waktu tersebut. Walaupun yang hari ke-13 ini makruh menurut sebagian ulama, ya. Yang afdal hari pertama, kedua atau ketiga, yang keempat ini makruh. Maka akikahnya disembelih malam hari, ya. Lah esok disuguhkan bagi jamaah yang sholat Idul
adha, selamatan jadinya. Atau juga disisahkan bagi para pemboleng dan yang bekerja membagi daging korban. Jadi makannya juga enak, dagingnya ya makan daging sama-sama enak. Kedua, ya biasanya orang kaya, namanya juga orang kaya. Kecuali orang kaya yang pelit dan yang sudah gak karu-karuan ini ya. Tapi orang kaya yang baik kan banyak ya, dia tidak pelit. Cuman memang hari itu dia tidak berkorban. Kan mungkin ada suatu hal ya. Tapi dia sudah ikut menikmati seperti orang mendapatkan daging korban. Yang dinikmati adalah daging akikah. Ini teknik yang bagus kalau memang dikumpulkan gitu. Jadi malamnya nyembelih akikah, pagi harinya baru menyembelih korban ya. Nih mungkin trik-trik ya, trik-trik saja. Nggak ada yang mengatakan ini sunnah atau tidak sunnah. Nah, ini trik ya, karena masyarakat biasanya menjadi bingung. Ini saya belum akikah, mau korban. Kakak dulu apa korban? Ya, nah itu jawabannya seperti tadi. Baiklah bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, pada kali ini prolog yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bisa dijadikan diskusi atau tanya jawab yang baik dan mudah-mudahan memberi manfaat, karena tentang korban ini masih banyak ya, kalau disemuakan juga akan menjadi waktu yang lama ya. Dari saya itu saja sementara waktu. Ada ma'abulakum walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.